Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, yang mana dengan sebab nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan keimanan, kesehatan serta taufik darinya, sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid ini. Kemudian kita melanjutkan dengan membahas tafsir ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Kahfi, yang mana ayat-ayat tersebut mengisahkan kepada kita semuanya tentang kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khadir alaihi wassalam. Ikhwatal iman wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa adalah yang terbanyak disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagian ulama menghitung kisah yang menyebutkan atau ayat yang menyebutkan tentang kisah Nabi Musa itu ada di 136 tempat di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena di antara alasannya adalah, yang pertama, Nabi Musa adalah salah satu dari ulul azmi minar rusul. Beliau nabi juga dan juga rasul. Kemudian alasan yang kedua adalah beliau berdakwah kepada Bani Israel, yang mana Bani Israel adalah umat yang paling mulia dan Allah berikan keutamaan di masa itu dari umat-umat yang lainnya. Akan tetapi setelah datangnya umat Nabi Muhammad, maka umat yang terbaik di atas muka bumi adalah umatnya Nabi Muhammad, sebagaimana difirmankan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kemudian di antara alasan yang lain adalah karena mihnah atau ujian yang dialami oleh Nabi Musa adalah ujian di tengah-tengah masyarakat, bukan ujian berupa penyakit ataupun ujian berupa kekurangan harta, akan tapi ujian hidup di tengah-tengah masyarakat yang zalim, yang mana ujian tersebut adalah serupa atau mirip dengan ujian yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah diantara
alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa kisah Nabi Musa ini paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Adapun pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah adalah berkaitan dengan kisah Nabi Musa bersama dengan Khadir. Banyak ulama mengatakan bahwa Khadir ini adalah seorang nabi. Walaupun sebagian yang lain mengatakan Khadir adalah orang salih, tapi yang paling kuat wallahu alam dengan beberapa qara'in atau dalil-dalil yang menguatkannya bahwa Khadir adalah seorang nabi dari nabi-nabi Allah yang diutus kepada Bani Israel. Adapun kisah Nabi Musa bersama dengan Nabi Khadir alaihi wassalam terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan ayat 82. Dari mulai Nabi Musa melakukan perjalanan untuk berjumpa dengan Nabi Khadir sampai di ayat ke-82 itu Nabi Musa meninggalkan Khadir karena Nabi Musa tidak mampu memenuhi syarat yang disyaratkan oleh Nabi Khadir untuk menuntut ilmu darinya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari sahabat Ubay bin Ka'ab, haddatsana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diberitakan dari Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Musa qama khatiban fi Bani Israel." Sesungguhnya pada saat itu Musa adalah seorang khatib, sedang memberikan khutbah peringatan kepada Bani Israel. Fasu'ila, kemudian beliau ditanya oleh salah seorang yang hadir pada saat itu dari kalangan Bani Israel, "Ayyun nasi a'lam?" Siapa manusia yang paling memiliki pengetahuan, wahai Musa? Lantas dijawab oleh Nabi Musa, "Ana," kata dia. Saya, karena Nabi Musa memiliki keyakinan bahwa dialah yang paling memiliki pengetahuan dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada dirinya. Akan tetapi beliau lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui. Mungkin di sana ada orang yang lebih mengetahui dari Nabi Musa. Fa'atiballahu alaihi idlam yaruddul ilma ilaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala atiba, mencela atau menegur menegur Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa ditegur? Karena beliau tidak mengembalikan ilmu kepada Allah, tidak mengetahui atau tidak mengucapkan ucapan Allahu a'lam. Langsung menjawab ana. Terlalu pede beliau. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, "Inna li 'abdan bimajma'il bahraini wa huwa a'lamu minka." Kata Allah, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang mana dia ini hidup di sebuah tempat di mana dua air laut bertemu. Wa huwa a'lamu minka, dan dia ini lebih mengetahui darimu wahai Musa. Faqala Musa, maka berkatalah Nabi Musa, "Ya Rabb, wa kaifa li bihi?" Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Maka dari lafaz ini kita bisa mengetahui bahwa semangat Nabi Musa dalam menuntut ilmu. Kendati beliau adalah seorang nabi yang memiliki ilmu yang telah Allah berikan kepadanya, namun tatkala Allah menghabarkan kepada beliau bahwa di sana ada seseorang yang lebih mengetahui darinya, maka beliau bersemangat untuk mendatangi orang tersebut demi menuntut
ilmu. Qala, maka Allah berkata, ta'khudhu ma'aka hutan taj'aluhu bil maktali fa haitsu ma faqadtal huta fa huwa thammun. Kata Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa, bawalah bersamamu seekor ikan dan masukkanlah ke dalam keranjang, fa haitsu ma faqadtal huta fa huwa thammun. Maka tatkala engkau kehilangan ikan tersebut, maka itulah tempatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan petunjuk, memberikan clue kepada Nabi Musa bahwa tempat yang ditinggali oleh orang tersebut adalah tempat di mana ikan yang engkau bawa akan menghilang. Fa akhadha hutan faja'alahu bimaktalin thumma intalaqa wa intalaqa ma'ahu bi fatatin Yusha' bin Nun alaihi salam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mengambil ikan atau seekor ikan. Di sebagian riwayat mengatakan bahwa ikan tersebut ikan yang sudah diasinkan, ikan yang sudah mati ya. Sudah diasinkan, kemudian ikan tersebut ditaruhnya oleh Nabi Musa di dalam keranjang. Tsumman talaqa, kemudian Nabi Musa pergi. Wan talaqa ma'ahu bi fata, dan pergi bersamanya seorang pemuda yang membantu beliau. Yang mana pemuda tersebut adalah murid beliau yang bernama Yusha' bin Nun. Yang mana nantinya pemuda ini Yusha' bin Nun yang menggantikan beliau Nabi Musa setelah Nabi Musa wafat, membawa Bani Israel untuk memasuki Masjidil Aqsa, Palestina. Karena pada saat itu Nabi Musa belum sempat membawa Bani Israel untuk memasuki Palestina atau Masjidil Aqsa, kemudian wafat. Digantikan kepemimpinannya oleh Yusha' bin Nun kemudian. Hatta idza ataya sakhrata wada'a ru'usahuma fanama. Kemudian tatkala dalam perjalanan mencari orang yang dimaksud, menaiki atau berjalan kaki, keduanya sampailah di sebuah batu yang besar. Kemudian keduanya meletakkan kepala mereka di atas batu istirahat. Fanama, lantas mereka berdua tertidur. Di riwayat lain mengatakan bahwa di dekat batu besar tersebut ada sebuah mata air yang dinamakan Ainul Hayah, mata air kehidupan. Ikan yang disimpan dalam keranjang tadi kena percikan mata air tadi. Kena percikan mata air Ainul Hayah tadi. Apa yang terjadi? Wattarabal hutu fil maktal, maka bergeraklah ikan yang di dalam keranjang tadi. Fakharaja minhu, kemudian ikan tadi keluar dari keranjang tersebut. Fasaqata fil bahri, kemudian jatuh nyemplung di air laut. Wattakhadha sabilahu fil bahri saraba, ikan tersebut berjalan di laut seperti fata morgana. Wa amsakallahu 'anil huti jaryatal ma, dan Allah membekukan tempat lewatnya air tersebut seperti terowongan ya. Biasanya kalau ikan berenang itu kan airnya langsung gabung lagi ya. Ini ketika dilewati ikan beku airnya seperti terowongan. Fasara alaihi mithlu taq awin nafaq. Ketika terjadi keanehan tersebut, Yusha' bin Nun terbangun melihat keanehan tersebut. Namun dalam benaknya Nabi Musa masih tidur. Dia tidak mungkin membangunkan Nabi Musa, sehingga dia berpikir, nanti kalau Nabi Musa bangun baru saya akan ceritakan kisah ikan yang keluar dari keranjang kemudian masuk ke dalam air tersebut. Falamma staiqadha, dan tatkala Nabi Musa bangun, nasiya sahibuhu an yukhbirahu bil hut,
kawannya, yaitu siapa? Yusha bin Nun, lupa, nasya, an yukhbira, untuk menghabarkan kepada Nabi Musa tentang apa? Kejadian ikan tadi. Fantalaqa, maka keduanya melanjutkan perjalanan. Baqiyata yaumihima wa lailatihima. Melanjutkan perjalanan selama sehari semalam, hatta idza kana minal ghaddi, sampai di keesokan harinya, qala Musa li fatahu, berkatalah Nabi Musa kepada temannya Yusha bin Nun, atina ghoda'ana laqad laqina min safarina hadza nasoba. Datangkanlah, siapkanlah makanan kami, karena kami sudah merasa apa? Lelah, ya. Lelah dari perjalanan. Min safarina hadza nasoba. Nasoba itu lelah atau capek. Walam yajid Musa an-nasoba hatta jawaza al-makan alladhi amarallahu bihi. Dan tidaklah Musa merasa lelah kecuali setelah melewati tempat yang telah diberikan atau yang telah ditunjukkan oleh Allah. Tadi ya, tempat bertemunya dua lautan dan tempat hilangnya ikan yang dia bawa. Setelah melewati tempat itu baru Musa merasa capek. Sebelumnya tidak merasa capek. Qala lahu fata, maka berkatalah pemuda yang mendampingi beliau, Yusha bin Nun, ara'aita id awayna ila sakhrati, tidakkah kamu tahu wahai Musa, kata Yusha, tatkala kita sedang beristirahat di sebuah batu besar tadi, fa inni nasitul huta, sesungguhnya kata Yusha bin Nun, aku telah melupakan perihal kondisi ikan yang kita bawa. Wa ma ansanihu illa syaitan an adzkurah, dan tidaklah yang menjadikan aku lupa kecuali apa? Syaitan, untuk mengingat hal tersebut. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, maka ikan tersebut mengambil jalannya di air dengan mengherankan. Itu apa? Air laut yang dilewati oleh ikan tersebut apa? Menjadi beku, tidak tercampur kembali. Qala fakana lil huti sarban wa li Musa wa fatahu ajaban. Maka tempat yang dilalui ikan tersebut mengherankan Nabi Musa dan Yusha bin Nun. Faqala, kemudian Nabi Musa berkata, dzalika ma kunna nab, tempat itulah yang kita cari, yang kita tuju, kata Nabi Musa. Fartadda ala atharihima qasasa, maka keduanya apa? Irtadda, berbalik, menyusuri jalan yang telah mereka lalui. Qala faraja'a yaqussani atharahuma hatta intahaya ila sakhrah. Mereka berdua melihat jejak perjalanan mereka, disusurin lagi sampai mereka bertemu dengan batu yang besar tadi. Fa idza rajulun musajja bithaubin, maka tatkala keduanya sampai kembali di batu tersebut, mereka berdua mendapati seorang laki-laki yang berselimutkan pakaian. Sebagian riwayat mengatakan bahwa pakaian dikenakan laki-laki tersebut ya berwarna
putih. Kemudian di belakang mereka, di belakang laki-laki tersebut, tanaman yang hijau. Ini juga kenapa beliau disebut dengan Nabi Khadir. Karena Khadir dari asal kata khodrun, artinya hijau. Disebutkan dalam riwayat, tanah yang diinjak oleh Nabi Khadir yang tadinya gersang akan menjadi hijau. Ini kenapa Nabi Khadir dijuluki dengan atau disebut dengan Al-Khadir. Fasallama alaihi Musa, maka Nabi Musa pun mengucapkan salam kepadanya. Faqala Al-Khadir, wa anna bi ardika salam. Dari mana datangnya salam tersebut? Qala ana Musa. Nabi Musa memperkenalkan dirinya kepada Khadir. Saya adalah Musa. Kemudian ditanya oleh Khadir, Musa Bani Israel, Musa dari Bani Israel? Qala na'am. Ya. Ataituka litu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Saya mendatangimu agar engkau berkenan mengajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Maka dijawablah oleh Nabi Khadir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu tidak akan sanggup sabar untuk melakukan perjalanan denganku, untuk belajar denganku. Karena kenapa Nabi Khidir mengatakan demikian? Karena Nabi Musa mendapatkan ilmu dari Allah, mendapatkan syariat dari Allah yang mana berbeda dengan syariat Nabi Khidir. Bisa jadi syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa pun tidak akan mampu diamalkan oleh Nabi Khidir. Begitu pula syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Khidir pun belum tentu bisa dijalankan oleh Nabi Musa. Sehingga Nabi Khidir berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu bersabar untuk menuntut ilmu atau belajar dariku. Ya Musa, inni ala ilmin min ilmillahi allamanihi. Wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki ilmu dari Allah yang Allah ajarkan kepadaku. La ta'lamu anta, yang mana kamu tidak mengetahuinya. Wa anta ala ilmin min ilmillahi 'allamakahullah la a'lamuhu. Dan kamu juga memiliki ilmu dari ilmu Allah yang telah Allah ajarkan kepadamu yang saya tidak tahu. Faqala Musa satajiduni insyaallahu sabira. Engkau akan mendapati diriku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Wala a'silaka amra, dan saya tidak akan membantah atau bermaksiat kepada perintahmu. Qala lahu al-Khadiru, maka berkatalah Khadir kepada Musa, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jika engkau ingin mengikutiku, kata Nabi Khadir, fala tas'alni an syai', janganlah engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu yang aku kerjakan, aku lakukan. Hatta uhditsu laka dzikra, sampai akulah yang akan menjelaskan kepadamu, menceritakan kepadamu kenapa aku melakukan hal tersebut. Jadi Nabi Khadir memberikan apa? Syarat menuntut ilmu kepada Nabi Khadir yang diberikan untuk Nabi Musa apa? Agar tidak protes,
tidak menanyakan apa dan kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian dilanjutkan dalam hadis tersebut, fantalaqa yamshiyani ala sahil bahri. Keduanya pergi. Hanya berdua, Nabi Khadir dan Nabi Musa. Yusha bin Nun tidak ikut menyertai mereka berdua. Sampai mereka berdua sampailah di tepi pantai. Famarrat safinatun fakallamuhum an yahmiluhu. Datanglah atau lewatlah sebuah perahu, maka mereka berdua bertanya kepada orang-orang yang menaiki perahu tersebut, meminta mereka untuk mengangkut mereka. Fa'araful khadira. Masyarakat yang menaiki perahu tersebut, orang-orang yang menaiki perahu tersebut mengenal siapa? Khadir. Nabi Khadir dikenal di daerah tersebut oleh masyarakatnya. Sehingga apa? Mereka mau memberi tumpangan perahu tersebut. Fa'akhadhal Khadira fahamaluhum bighairi naulin. Maka mereka mau mengangkut mereka bighairi naulin, tanpa meminta apa? Bayaran, gratis. Falamma raqiba fis safinati lam yafja illa wal khadiru qad qala'a lawhan min alwahis safina bil qudum. Dan tatkala mereka berdua menaiki perahu tersebut, tidak lama dari saat mereka naik, apa yang dilakukan Khadir? Memecahkan salah satu kayu, ya, lempengan kayu yang ada di perahu tersebut dengan apa? Al-qudum, dengan palu. Faqala lahu Musa, maka berkatalah Musa dengan terheran-heran campur marah, gitu. Qad hamaluna bighairi naulin fa'amita ila safinatihim fa kharaqtaha litughriqa ahlaha. Mereka telah membawa kita dengan gratis, tanpa ada bayaran. Kemudian kamu sengaja merusak perahu tersebut agar orang yang menaiknya tenggelam, katanya. Di mana kamu? Marah Nabi Musa. Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang mungkar, kata Nabi Musa kepada Khadir. Kemudian Nabi Khadir enteng menjawabnya. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tidakkah aku telah mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa sabar menuntut ilmu denganku? Kemudian Nabi Musa meminta udzur. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Wahai Khadir, janganlah engkau menghukumku karena apa yang aku lakukan dengan sebab lupa. Wala turhiqni min amri usra, janganlah mempersulit diriku, kata Nabi Musa, meminta udzur kepada siapa? Khadir. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu kanatil ula min Musa nisyanan, dan inilah kali pertama Nabi Musa apa? Lupa. Jadi Nabi Musa kali pertama lupa saat perjalanan dengan Khadir. Qala wa ja'a usfurun fanaza'a ala harfin ala hirfis safinati fanaqara fil bahri naqratan. Kemudian datanglah seekor burung kecil hinggap di tepian perahu, kemudian memasukkan paruhnya ke air laut untuk meminum. Faqala lahul Khadir, maka berkatalah Nabi Khadir kepada Musa, ma ilmi wa ilmuka min fi ilmi Allahi illa mithlu ma naqasa hadzal usfur
min hadzal bahr. Tidaklah ilmuku beserta ilmu dibandingkan dengan ilmu Allah seperti apa? Seperti burung kecil tadi yang memasukkan paruhnya ke dalam air laut, kemudian diangkat paruhnya. Nah, air yang tersisa di paruh tersebut itu adalah perbandingan ilmu kita yang ada di dunia ini dibandingkan dengan lautan adalah ilmu Allah. Allahu Akbar. Ini berarti menunjukkan apa? Bahwa ilmu Allah sangat luas sekali. Padahal Nabi Khidir dan Nabi Musa dua-duanya adalah hamba Allah yang diberikan ilmu yang sangat luas. Thumma kharaja minas safinah. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, keduanya apa? Keluar, turun dari perahu tadi. Fabainama huma yamshiyani 'ala sahil. Dan tatkala keduanya berjalan di tepian pantai, id absal khadiru ghulaman yal'abu ma'al ghilman. Nabi Khidir melihat ada seorang anak kecil yang sedang bermain dengan anak-anak yang lainnya yang sebaya. Dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak yang paling bagus, paling dibandingkan yang lain paling putih dan paling elok lah, paling ganteng mungkin kalau laki-laki ya. Baik. Fa akhadhal khadiru ra'sahu biyadihi faqtala'ahu biyadihi faqatalah. Apa yang dilakukan Nabi Khidir? Akhadha bi ra'sihi, mengambil kepala anak kecil tersebut, faqtala'ahu, dicabut, faqatalahu, sampai mati anak tersebut. Melihat hal ini Nabi Musa marah. Wa hadhihi faqala lahu Musa, maka berkatalah Nabi Musa, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Apakah engkau membunuh seorang jiwa yang masih suci, anak yang masih suci, yang tidak melakukan apa-apa yang menjadikan dia berhak untuk dibunuh? Laqad jita syai'an nukra, sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang sangat mungkar. Maka bisa kita fahami dari kisah tadi bahwa Nabi Musa memiliki apa? Kepribadian yang tidak bisa tidak tinggal diam ketika beliau melihat sebuah kemungkaran. Walaupun kemungkaran tersebut datangnya dari siapa? Dari seorang nabi atau dari orang yang dia berguru atau sedang berguru darinya. Jadi beliau sangat peka terhadap kemungkaran dan kezaliman. Ketika melihat kemungkaran, beliau langsung ingkari. Ketika melihat kezaliman, beliau langsung ingkari. Ini salah satu di antara keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dijawab lagi oleh Nabi Khidir dengan enteng. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tidakkah aku telah mengingatkanmu sebelumnya bahwa kamu tidak akan mampu bersabar berjalan denganku atau menuntut ilmu kepadaku. Wa hadhihi ashaddu minal ula, dan peristiwa yang kedua ini lebih besar lagi. Lebih zalim lagi dari peristiwa yang pertama. Yang pertama hanya melubangi sebuah perahu ya. Kemudian kalau perahu sudah dilubangi sudah tidak bermanfaat. Padahal perahu tersebut mengangkut mereka dengan gratis, menolong mereka. Kalau yang ini anak kecil tidak berdosa, tidak punya salah, dibunuh oleh Khidir. Ini lebih kejam lagi. Kemudian Nabi Musa setelah 2 kali
gagal apa? Ya, bersabar dari apa yang beliau saksikan dari kelakuan atau apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir. Akhirnya beliau berkata, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Maka Nabi Musa berkata, in sa'altuka an syai'in ba'daha, jika aku bertanya kepadamu, komentar kepadamu tentang sesuatu setelahnya, setelah ini, fala tusahibni, kata Nabi Musa, janganlah engkau ajak aku menemanimu. Qad balagtu min ladunni udhra, karena kamu sudah cukup memberikan udzur kepadaku, kata Nabi Musa. Sadar diri ya. Di sini juga kita bisa mengambil faidah bahwa Nabi Musa sadar akan kemampuan dirinya. Ketika sudah 2 kali gagal dari sabar atas kejadian yang ada, maka untuk ketiga kalinya ketika beliau tidak bisa sabar juga, akhirnya apa? Beliau menyerah. Fantolaqa, lantas keduanya berjalan lagi. Hatta idza ataya ahla qaryati istat'ama ahlaha, sampailah mereka berdua melewati sebuah qaryah, sebuah kota atau desa. Istat'ama ahlaha, mereka berdua meminta makan, meminta kepada penduduk desa tersebut, penduduk kota tersebut, penduduk daerah tersebut untuk menjamu mereka berdua, karena mereka berdua apa? Musafir. Maka kebiasaan orang-orang di zaman itu ketika ada musafir, maka biasanya apa? Dijamu. Ketika minta untuk dijamu, maka dijamu. Akan tetapi penduduk desanya apa? Pelit. Ketika mereka berdua meminta untuk dijamu karena mereka berdua musafir, ditolak oleh penduduk desa. Nggak mau, nggak ada yang mau. Istat'ama ahlaha fa'abau. Para penduduk desa tersebut menolak. An yudhayifuhuma, untuk menjamu mereka berdua. Fawajada fiha jidara. Lantas keduanya mendapati di desa tersebut. Kita adzan dulu atau gimana? Baik, adzan dulu. Kita break, insyaallah kita lanjutkan pada Bismillah. Kita lanjutkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita sebutkan tadi bahwa setelah Nabi Khadir membunuh seorang anak yang masih kecil, yang zakiyah ya, masih polos dan tidak melakukan dosa, kemudian Nabi Musa memprotes dengan keras atas apa yang telah dilakukan oleh Nabi Khadir. Kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada Nabi Khadir bahwa jika ia bertanya atau melakukan protes atas apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir berikutnya, maka beliau sudah tidak layak untuk menuntut ilmu bersama Nabi Khadir. Lantas keduanya sampailah di sebuah qaryah, sebuah desa atau sebuah daerah, sebuah kota, yang mana tatkala keduanya meminta penduduk kota tersebut untuk menjamu mereka layaknya seorang tamu, penduduk kota tersebut menolak. Bakhilu, karena mereka apa? Bakhil. Fawajada fiha jidara yuridu ayan qad. Maka lantas keduanya mendapati sebuah tembok, yuridu an yanqad, yang hampir roboh. Tembok yang miring yang hampir roboh. Qala al-Khadiru biyadihi fa'aqamah. Maka Khadir pun melakukan dengan tangannya apa yang dia lakukan? Fa'aqamah, menegakkan kembali tembok tersebut. Yang tadinya miring mau roboh, ditegakkan lagi, ya, diberesin sama Khadir sampai tegak lagi.
dinding tersebut. Faqala Musa, maka berkatalah Nabi Musa, qaumun atainahum falam yud'imuna walam yudayyifuna. Masyarakat sini adalah orang-orang yang kami datang kepada mereka, mereka tidak mau apa? Memberi makan kita dan tidak mau apa? Menjamu kita layaknya seorang tamu. Kemudian kamu lakukan hal ini wahai Khadir, itu apa? Merenovasi dinding yang hampir roboh. Mereka saja nggak mau ngasih makan kita, nggak mau menjamu kita layaknya seorang tamu, tapi kenapa kamu mendirikan atau merenovasi tembok mereka yang hampir roboh? Lau syi'ta, kata Nabi Musa, kalau engkau mau, wahai Khadir, lattakhadta alaihi ajro, kamu bisa tuh ambil upah dari kerjaanmu, dari apa yang kamu lakukan merenovasi tembok. Ambil upah dari renovasi tembok tersebut kepada penduduk kota tersebut atau kota ini. Maka berkatalah Khadir, qala hadza firaqu baini wa baini. Ini adalah saatnya aku dan kamu berpisah. Saunabbiuka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Nah, sekarang saatnya aku apa? Menghabarkan kepadamu penjelasan atas hal-hal yang kamu tidak mampu untuk bersabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasulullah SAW dalam hadis ini, wadidna anna Musa kana sabar hatta yaqussallahu alaina min khabarihima. Andai saja Nabi Musa itu bisa bersabar sehingga kita bisa mendengar kisah mereka berdua sampai akhir. Akan tetapi apa? Allah memiliki ketentuan lain sehingga Nabi Musa hanya apa? Bisa mendapatkan tiga atau menyaksikan tiga hal yang diberikan atau diperlihatkan yang atau diajarkan oleh Allah melalui Nabi Khadir. Adapun penjelasan yang dijelaskan oleh Nabi Khidir terkait tiga hal yang tidak mampu Nabi Musa bersabar atasnya adalah yang pertama yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 82, wa ammal jidaru, halaman 79 ya. Yang pertama tentang apa? Perahu ya, perahu yang dilubangi. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Adapun perahu tersebut, maka itu adalah milik orang-orang miskin yang kerjaan mereka apa? Di laut, mencari ikan atau memanfaatkan perahunya untuk alat transportasi. Faradtu an a'ibaha, maka aku kata siapa? Kata Nabi Khidir, aku ingin menjadikan perahu tersebut apa? Cacat atau rusak. Aib, ada aibnya di sana. Wa kana wara'ahum, sedangkan di belakang mereka, di belakang masyarakat tersebut ada siapa? Malikun, seorang raja. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang akan mengambil setiap perahu yang baik, yang mulus, yang tidak ada cacatnya, diambil secara ghasban. Arti kata ghosob itu mengambil harta orang ini secara paksa ya. Itu arti ghosob. Itu ghasban, secara ghosob, secara paksa diambil. Ini alasan yang pertama. Kemudian Nabi Khadir melanjutkan alasan yang kedua.
Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini. Adapun anak kecil tadi, maka kedua orang tuanya adalah orang yang beriman. Ibu bapaknya beriman. Fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Dan kami khawatir kalau dia besar nanti akan memaksa kedua orang tuanya untuk apa? Untuk durhaka dan kufur. Maka dibunuhlah oleh siapa? Khadir anak tersebut agar Allah gantikan dengan anak yang lain yang dijelaskan dalam ayat berikutnya. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka, siapa maksudnya? Allah. Menggantinya dengan seorang anak yang lain yang sifatnya apa? Khairan minhu zakata. Yang lebih baik kesuciannya, wa aqraba ruhma, dan yang lebih apa? Memiliki kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Jadi Nabi Khidir melakukan hal tersebut apakah atas kemauan dirinya atau siapa yang nyuruh? Allah. Dan yang ketiga, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok tadi maka milik dua anak yatim yang hidup di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah tembok tersebut ada apa? Harta peninggalan dari orang tua atau kakek atau buyut mereka. Wa kana abuhuma salihah, dan kedua bapaknya apa? Adalah orang yang soleh. Farada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, maka Rabbmu menghendaki agar mereka dua tumbuh besar. Wa yastakhrija kanzahuma, dan mengeluarkan harta yang terpendam tersebut untuk mereka. Rahmatan mir rabbik, sebagai apa? Bentuk rahmat dari Rabbmu. Wa ma fa'altuhu an amri. Ini poinnya ini. Kata Nabi Khidir apa? Wa ma fa'altuhu an amri. Tidaklah aku melakukan tiga hal tadi karena niatanku, hawa nafsuku, tapi atas apa? Atas wahyu dari Allah. Dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Maka inilah penjelasan dari hal-hal yang kamu tidak sanggup bersabar atasnya. Maka bisa kita ambil faidah dari kisah tadi bahwa ternyata kesolehan kedua orang tua akan berpengaruh kepada siapa? Anak keturunannya. Dengan sebab kesolehan kedua orang tua atau kakek atau bahkan dijelaskan oleh sebagian ulama sampai dengan keturunan ketujuh akan dijaga. Kalau kita soleh maka 7 turunan kita ke belakang akan Allah jaga. Ini dikatakan oleh sebagian ulama sampai 7 turunan kita akan dijaga. Kemudian di antara karomah orang yang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus kedua hamba dari hamba-hambanya yang soleh. Siapa? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Allah utus untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang bisa jadi akan terjadi di masa depan. Diutus untuk diselesaikan pada saat itu. Di antaranya apa? Tadi dengan melubangi perahu, dengan membunuh anak kecil yang wallahu alam kalau tidak dilakukan maka akan durhaka dan mengajak kedua orang tuanya untuk berbuat kufur sebagaimana dijelaskan oleh siapa? Nabi Khidir dalam ayat tersebut. Kemudian
Di antara faidah yang bisa kita ambil adalah bahwa Nabi Musa adalah orang yang berpegang teguh pada perjanjian dan komitmen. Ketika beliau sudah menyatakan kalau beliau oh, bertanya atau protes sekali lagi, maka beliau tidak akan berani memaksakan diri untuk menemani siapa? Nabi Khidir atau menuntut ilmu dari Nabi Khidir. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu mendengarkan perkataan-perkataan yang baik serta mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bisa mentadaburi kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan mengambil faidah darinya. Wallahu ta'ala alam. Aqulu hadzal qaul. Kita akhiri dengan doa kafir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.